Hari ini kita memasuki hari ke-9 dari cara dahsyat berdamai dengan pikiran. Hari ke-9 ini kita akan berlatih tentang mengalami khusyuk. Nah, kita sudah sering mendengar kata khusyuk. Biasanya kita gunakan di dalam istilah-istilah dalam peribadatan. Sholat misal, sholat khusyuk, berdoa secara khusyuk, memohon kepada Tuhan secara khusyuk. Jadi khusyuk itu terminologi yang kemudian kita pakai di dalam peribadatan-peribadatan. Nah, namun karena banyaknya ketidaktepatan dalam menjalankan khusyuk ini, kemudian khusyuk itu terdistorsi menjadi konsentrasi. Nah, celakanya di sini, ketika kita memahami khusyuk sebagai konsentrasi, kita bukan berdamai dengan pikiran, tetapi kita sedang melawan pikiran. Jadi sekali lagi, apabila kita memahami khusyuk sebagai konsentrasi, maka kita sedang melawan pikiran itu sendiri. Nah, di hari sebelumnya kita sudah memahami bahwa pikiran mempunyai aliran, mempunyai gerakan-gerakannya. Nah, apabila, sekali lagi, kita melawan gerakan itu seperti kemarin, pangkas 1 dia akan tumbuh 1000. Bunuh 1 dia akan tumbuh 1000. Maka kemudian itu bukan khusyuk, konsentrasi. Tetapi di dalam beberapa hal konsentrasi bisa menjadi tepat, tidak disalahkan. Tetapi kita mesti harus ingat, ketika konsentrasi itu kita ulang-ulang konsentrasi, kita sedang melawan pikiran kita sendiri. Dan malah kemudian akan membuat pikiran kita menjadi kuat untuk mempertahankan atau menciptakan sesuatu. Nah, sekarang bayangkan kalau setiap hari Anda itu berkonsentrasi terhadap satu hal. Tentu hal itu akan menjadi kuat. Apa yang Anda konsentrasikan setiap hari? Contoh, Anda berkonsentrasi kepada satu benda yang ingin Anda dapatkan, yang ingin Anda wujudkan. Kemudian setiap hari Anda berkonsentrasi terhadap benda tersebut. Tentu pikiran Anda akan menjadi kuat. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat setiap hari. Karena Anda membangun konsentrasi tersebut. Lama-lama, karena dia semakin kuat, gambar yang setiap hari Anda konsentrasikan ini akan mengganggu karena dia akan muncul. Setiap kali Anda melakukan apa saja, apa yang Anda konsentrasikan ini akan muncul. Dan tentu itu akan mengganggu. Bagaimana itu mengganggu? Contoh demikian. Anda makan. Anda sedang makan ini. Kemudian terlintas bayangan yang Anda konsentrasikan. Oh iya, aku belum mencapai itu ya. Aku belum mendapatkan itu ya. Itu belum terrealisasi. Karena hal itu Anda konsentrasikan, maka kemudian dia muncul. Ini tidak terkecuali di dalam bidang apapun juga, di dalam hal apapun juga. Kalau kita bicara masalah agama dan Tuhan, ini juga terjadi dengan Tuhan yang Anda konsentrasikan, dengan benda yang Anda konsentrasikan, atau apapun yang Anda konsentrasikan. Jadi ketika kegiatan beribadah ini kemudian kita salah pahami dengan konsentrasi, kita tidak merasakan atau tidak mengalami kekhusyukan. Bahkan kemudian kita membuat kuat pikiran kita dengan konsentrasi tersebut. Coba kita ingat, apa yang kita lakukan, apa yang Anda lakukan, apa yang sahabat lakukan semua dalam peribadatan. Mungkin Anda diminta untuk berkonsentrasi terhadap sesuatu. Beribadah, kemudian Anda harus menghadap ke satu tempat, kemudian agar ibadah Anda dikatakan khusyuk, sholat misalnya, Anda harus berkonsentrasi kepada sesuatu, kepada Ka'bah misalnya. Supaya apa? Supaya apa yang Anda lakukan di dalam sholat itu bisa mengarah ke Ka'bah. Atau ketika Anda berdoa, Anda diminta untuk konsentrasi terhadap doa Anda, permintaan Anda, kalimat Anda. Supaya, katanya, pikiran Anda tidak kemana-mana. Di dalam ibadah juga begitu, ketika Anda berkonsentrasi, diharapkan pikiran Anda tidak kemana-mana. Memang betul pikiran tidak kemana-mana karena pikiran difokuskan. Tetapi sekali lagi ketika kita memfokuskan sesuatu, kita membuat pikiran kita menjadi kuat.
Dan ketika pikiran kita menjadi kuat, dia nanti akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Ketika pikiran semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, dia akan bisa menimbulkan proyeksi-proyeksi. Apa itu proyeksi? Gambaran-gambaran mental. Yang kalau proyeksi itu semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, pada taraf awal, Anda hanya akan berimajinasi tentang proyeksi Anda, gambaran mental Anda. Imajinasi. Kemudian, kalau imajinasi ini makin kuat, makin kuat, makin kuat, dia akan menjadi ilusi. Ilusi. Nah, kalau ilusi ini makin kuat, makin kuat, makin kuat, Anda tidak menyadarinya, dia akan menjadi halusinasi. Imajinasi, ilusi, halusinasi. Apabila halusinasi ini makin kuat, makin kuat, makin kuat, Anda akan bisa mengalami delusi. Nah, kalau sudah di tahap delusi, ini yang sangat repot sekali. Karena apa? Karena apapun yang Anda rasa, Anda lihat, delusi adalah sebuah kebenaran bagi Anda. Jadi ketika Anda berkonsentrasi, sekali lagi, berkonsentrasi terhadap rupa atau wajah Tuhan, Anda berimajinasi di awalnya, kemudian kalau itu semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, Anda bisa menghasilkan dari imajinasi Anda itu menjadi ilusi, ilusi tentang Tuhan. Itu masih bisa kita kontrol, Anda masih bisa mengontrolnya kalau itu ilusi. Oh iya ya, tadi ada sebuah bayangan berkelebat. Anda masih sadar. Nah, ketika ilusi ini makin kuat, Anda makin konsentrasi lagi, gambaran mentalnya makin kuat, dia akan menjadi halusinasi. Halusinasi itu di mana Anda sedang tidak berkonsentrasi, tetapi gambaran itu muncul dengan sendirinya. Otomatis. Imajinasi, Anda masih berupaya membayangkan. Ilusi, pada saat Anda membayangkan, dia datang. Hanya pada saat itu saja. Tetapi halusinasi, pada saat Anda bekerja, pada saat Anda berjalan, itu tiba-tiba datang. Sudah menjadi halusinasi. Ketika dia menjadi delusi, Anda akan menganggap bahwa apapun yang Anda lihat sebagai gambaran mental Anda, itu merupakan kebenaran mutlak. Nah, khusyuk dan konsentrasi adalah dua hal yang berbeda. Fokus dan khusyuk adalah dua hal yang berbeda. Jadi, sebetulnya pada saat kita beribadah, saya menyarankan kepada Anda yang masih beribadah, yang masih berdoa, dan yang masih berkomunikasi dengan Tuhan, jangan beribadah, jangan berdoa, jangan berkomunikasi dengan Tuhan secara konsentrasi atau secara fokus. Supaya apa? Supaya kita tetap sadar. Supaya kita tetap sadar apabila ada ilusi muncul, apabila ada halusinasi muncul. Bahkan kemudian kita bisa mencegahnya supaya tidak terjadi delusi. Dan kita tetap sadar akan hal tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak menjadikan proses apapun yang kita lakukan itu menjadi konsentrasi? Alamilah khusyuk. Khusyuk ini apa sih? Anda tentu mengalami khusyuk itu, hanya saja mungkin tidak menyadarinya. Contoh, saya sedang membaca buku. Kemudian karena buku ini asik bagi saya, ceritanya rame, kemudian gaya bahasanya enak, plotnya mengalirnya itu sangat nikmat sekali, sehingga saya lupa makan, saya lupa minum. Bahkan kemudian ketika saya disuruh mandi, karena saya belum mandi, saya nggak dengar perintah-perintah itu. Ini adalah khusyuk. Jadi saya tidak berkonsentrasi terhadap buku, tetapi seluruh perhatian saya terserap di dalam buku. Nah, kalau sahabat-sahabat suka nonton bola, maka kemudian kadang ini terjadi, tetapi kadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah khusyuk. Nah, ketika asik nonton bola tadi, itu adalah khusyuk. Apapun,
ketika Anda sedang mengerjakan sesuatu, hobi Anda yang sangat mengasihkan, kemudian Anda lupa segalanya, Anda dipanggil tidak mendengar, kemudian lupa waktu, itu adalah khusyuk. Khusyuk adalah ketika perhatian Anda menyempit terhadap satu hal. Dan itu bukan konsentrasi. Bukan konsentrasi. Karena di dalam khusyuk, kita tidak memaksakan pikiran untuk fokus terhadap satu hal. Di dalam khusyuk, perhatian kita lah yang terserap. Nah, bagaimana caranya supaya kita khusyuk? Dan bagaimana kita bisa mengalami khusyuk? Baik sahabat, kita akan berlatih di hari ke-9 ini untuk mengalami khusyuk. Latihan hari ke-9. Anda bisa melakukan ini kapan saja. Kaitannya dengan latihan di hari ke-8, yaitu menyadari aliran pikiran. Nah, hanya saja sekarang kita mencoba untuk melakukan sesuatu dan memikirkan apa yang Anda lakukan sehingga perhatian Anda seluruhnya terdapat pada proses dari apa yang Anda lakukan. Di dalam bahasa Inggrisnya atau istilah di dalam meditasi ini disebut do with doing nothing. Melakukan sesuatu tanpa memikirkan yang lain. Artinya begini, kalau Anda berjalan, ya berjalan saja. Perhatian Anda terhadap jalan Anda. Tetapi kadang kalau kita lupa untuk melakukan ini, lupa untuk khusyuk, kita berjalan, tetapi pikirannya adalah makanan. Belum makan, lapar, kemudian membayangkan makanan yang akan dibeli. Padahal sedang berjalan. Anda tidak menikmati saat berjalan, tetapi Anda memikirkan makanan. Atau ketika Anda sedang mengobrol dengan teman-teman Anda, tapi kemudian yang terlintas dalam pikiran Anda adalah rumah Anda, pekerjaan yang belum selesai. Nah, ini bukan khusyuk. Ketika Anda mengobrol, perhatian Anda adalah terhadap obrolan tersebut. Tidak memikirkan yang lain. Ketika Anda membaca, ya perhatian Anda kepada apa yang Anda baca. Ketika kita mengerjakan sesuatu, perhatiannya adalah terhadap mengerjakan sesuatu tersebut. Nah, sahabat, khusyuk itu diperlukan sebuah latihan sebelumnya, yaitu menyadari aliran pikiran, sehingga Anda melihat dan tahu bahwa gambar-gambar dan pikiran ini banyak sekali. Kemudian kita tidak berusaha untuk mempertahankan satu gambar, dan kita tidak berusaha untuk menolak satu gambar. Saat saya sedang menulis, contohnya, saya sedang menulis. Ketika saya menulis dan saya memikirkan pekerjaan yang lain, saya tidak khusyuk. Ketika saya sedang makan dan saya memikirkan sesuatu yang lain di luar makanan, apapun itu ya, keluarga, anak, pasangan, teman, kemudian terlintas dan Anda malah memikirkan itu bukan khusyuk. Nah, bagaimana kita mengalami khusyuk? Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati proses. Ketika kita bisa menikmati proses, the present, the now, kekuatan saat ini, dalam khusyuk, kita bisa berdamai dengan pikiran kita sendiri. Nah, kita menjadi tidak damai dengan pikiran, yang sesuai hari ke-9 ini, adalah ketika saya mengerjakan satu pekerjaan, kemudian pikiran saya memikirkan pekerjaan lain. Saya nggak damai. Saya akan menjadi tergesa-gesa. Atau bahkan ketika saya makan, saya terpikir hutang. Nggak damai sekali. Tidak damai sekali, hutang banyak belum dibayar, mau akhir bulan gitu numpuk. Ya, tetapi kalau ini masalahnya hutang, tanggung jawab Anda harus membayar. Bukan berarti kemudian kita khusyuk dan kita tidak memikirkan hutang itu, enggak juga. Hutang itu tanggung jawab harus Anda bayar kalau kasusnya ini. Kembali ke khusyuk. Kita mengalami khusyuk agar kita bisa berdamai dengan pikiran. Kita menjadi tidak damai dengan pikiran karena kita tidak khusyuk.
Di dalam bahasa yang keren, khusyuk itu sama dengan trance. Ketika perhatian Anda menyempit terhadap sesuatu yang sangat Anda sukai, yang Anda perhatikan, itu adalah trance. Nah, latihannya sekali lagi, Anda pagi hari berangkat ke kantor, pada saat Anda berjalan, Anda mencoba menikmati jalan Anda. Selama ini mungkin Anda tidak sadar sedang berjalan. Seperti latihan hari pertama, Anda tidak sadar sedang bernafas. Tetapi ketika saya sebutkan, sadari nafas Anda baru menyadari, oh ada nafas masuk, ada nafas keluar. Anda juga tidak menyadari kalau pikiran itu menimbulkan gambar. Baru kemudian kalau saya bilang, pikiran Anda menimbulkan gambar yang masuk dan keluar. Oh iya ya, ada gambar yang masuk dan keluar, gambar yang masuk dan keluar. Nah, ketika Anda sedang berjalan, Anda sedang menyetir motor, mengendarai mobil, atau berjalan menuju ke halte, sadari jalan Anda, sadari apa yang Anda lakukan saat itu. Nah, ketika ada pikiran yang lain masuk, ikuti pikiran tersebut, tetapi jangan larut di dalam pikiran yang ada. Kalau Anda larut di dalam pikiran yang ada, Anda akan memikirkan pikiran itu sementara Anda sedang mengerjakan sesuatu yang lain. Jadi bedanya jelas, khusyuk dan konsentrasi. Nah, ketika Anda sedang mengerjakan sesuatu, Anda sampai kantor, kerjakan. Nikmati setiap proses pekerjaan Anda, detik demi detik, menit demi menit, nikmati itu. Kalau ada pikiran yang masuk, sadari, karena dia akan hilang. Dan tidak terjebak untuk mempertahankan pikiran itu. Kalau di dalam bahasa yang lain adalah, ketika pikiran masuk dan Anda terjebak di dalam nostalgia. Anda nggak bisa keluar dari pikiran ini karena terjebak di relung-relung nostalgia. Karena pikiran ini menimbulkan nostalgia. Anda sedang mengerjakan sesuatu, Anda sedang berbicara dengan teman Anda, sedang ngobrol atau sedang diskusi, kemudian relung nostalgia itu muncul, Anda terjebak dan Anda menikmati ini. Karena apa? Karena Anda berusaha mempertahankan, loh ini kok lebih indah ya daripada yang saya hadapi. Jadi Anda terjebak di dalam relung-relung nostalgia. Ketika kita khusyuk, biarkan, tetapi kita sadari, ada pikiran yang masuk, dia akan keluar. Sebagus apapun, jangan berusaha dipertahankan. Karena ini akan terjadi hal yang sangat biasa sekali. Ketika Anda mengerjakan pekerjaan dan merasa bosan, maka pikiran akan meng-create sesuatu yang lebih indah daripada apa yang Anda kerjakan. Dan ketika pikiran meng-create sesuatu yang lebih indah dari apa yang sedang Anda kerjakan, ketika Anda bosan, maka Anda terjebak dengan gambaran-gambaran yang lebih indah yang diciptakan oleh pikiran. Ketika Anda sedang berhadapan dengan seseorang dan merasa bosan, pikiran Anda akan create sesuatu yang lebih indah dari yang Anda hadapi. Dan ketika dia muncul, Anda terjebak karena Anda bosan, Anda menjadi tidak khusyuk karena Anda terlalu terbawa di dalam relung-relung nostalgia yang diciptakan oleh pikiran itu. Nah, jadi hari ke-9 ini, mari kita khusyuk. Caranya, sekali lagi, nikmati apa yang Anda lakukan. Berjalan, nikmati jalan Anda. Makan, nikmati makan Anda. Ngobrol, nikmati ngobrol Anda. Anda sedang minum kopi, nikmati kopi Anda. Jangan pikirin es krim. Anda bekerja, nikmati pekerjaan Anda. Jadi, simpelnya, berjalan, ya berjalan saja. Kalau Anda sedang duduk, seperti ini, duduk, nggak ngapa-ngapain, ya duduk saja. Pikirannya kemana Pak Agung? Menikmati duduk. Kursinya keras, kursinya empuk. Oh, saya tegak. Oh, saya sedang memandang di depan apa. Oh, saya sedang mendengarkan kicauan burung pada saat duduk. Duduk ya duduk saja. Berjalan ya berjalan saja. Bekerja ya bekerja saja. Makan ya makan saja. Nah, kemudian kalau ini semuanya sudah dialami, kemudian pada saat tidur, ya tidur saja. Tidak akan mengalami insomnia, karena ketika proses tidur dan khusyuk, Anda melepaskan
semua pikiran-pikiran yang akan terbawa di dalam proses tidur Anda. Hari ke-9, selamat mengalami khusyuk dan selamat menyadari bahwa khusyuk berbeda dengan konsentrasi. Khusyuk adalah perhatian penuh terhadap apa yang sedang Anda lakukan saat itu. Konsentrasi adalah mempertahankan gambar yang muncul, yang ingin Anda pertahankan dalam waktu tertentu. Sahabat, selamat menjalani latihan hari ke-9 mengalami khusyuk. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB. Salam cinta dan bahagia.